Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Pagi ini kita akan belajar tentang meta pernafasan. Ya. Perkenalkan, nama saya Ari, saya sebagai master coach di sini. Kita sudah ada di meta pernapasan yang paling baris bawah. Ya. Minggu depan kita ada basic NLP 10 free dan kemudian mind hacking lanjutan yang sesi ketiga. Sekarang kita akan belajar apa itu meta ya. Kemarin kita sudah banyak yang ikut meta, saya akan mengulang lagi ya. Jadi ini saya ambil dari Wikipedia Indonesia ya. Di Wikipedia Indonesia mereferensi kepada dictionary Oxford ya. Nah, jadi bisa berarti setelah, bisa berarti tentang suatu tentang X dan bisa berarti abstraksi yang lebih tinggi. Nah, jadi setelah adalah ya, kita yang sudah belajar meta program ya, kita tidak tahu pikiran seseorang itu seperti apa. Ya, apakah dia tipe menjauh, mendekat, internal, eksternal, ya, tipe spesifik atau general apa-apa, tapi kita bisa lihat dari meta programnya setelah, ya, atau reaksi dia setelah ada programnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau seseorang menjauhi rasa sakit, maka dia meta programnya adalah kita bisa baca bahwa dia adalah menjauh, gitu ya. Oke, begitu juga dengan bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh sebenarnya juga merupakan meta program. Ya, jadi kalau suatu kejujuran, reaksinya seperti apa, mikro ekspresinya seperti apa. Nah, jadi ya kita tidak bisa membaca pikiran seseorang, tapi kita bisa membaca meta pikirannya atau meta programnya seseorang itu jujur atau tidak, seseorang itu menolak kita atau tidak. Nah, eksistensinya bisa kita lihat dari bahasa tubuhnya. Nah, itu disebut dengan setelah. Ya, arti lain yang saya ambil dari Wikipedia yang mereferensi dari Oxford Dictionary adalah suatu X tentang X. Contohnya adalah metadata ya. Jadi seperti kalau kita klik kanan dari file ya, kita ambil aja suatu file. Kalau pakai Windows, kita klik kanan nanti ada informasi tentang ukuran file, nama filenya, kapan dibuat, ukuran operating sistemnya ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah informasi data tentang suatu data gitu ya. Misalnya data itu PPT atau doc ya atau Excel. Nah, yang sekarang yang lagi apa namanya lagi happening adalah metadata dari WhatsApp ya. Nah, jadi datanya sendiri dienkripsi ya, kita tidak bisa lihat data yang lewat. Bahkan operator pun tidak ada yang bisa melihat datanya. Ya, tapi kita bisa lihat metadatanya ya. Metadata itu berinformasi tentang data yang dilewatkan, kita sedang berkomunikasi dengan siapa, kapan dari jam berapa sampai jam berapa kilobytes data yang dilewatkan, berapa lama kita komunikasi, lampiran apa saja yang kita kirimkan, tipenya apa, besarnya apa, lokasi masing-masing kita ada di mana, ya, rute perjalanan datanya dari mana ke mana aja, mampir ke server mana aja, gitu ya. Apakah data itu dienkripsi apa tidak dan sebagainya. Ya, kita tidak masalah dengan ini ya. Nah, metadata dikumpul. Jadi selama ini memang metadata kita emang dikumpulkan oleh Google, WhatsApp, Facebook dan sebagainya untuk analisa data dan profiling. Itu tidak masalah ya. Yang masalah adalah jika data itu penting ya, seperti bank, akun bank dan sebagainya. Dan itu profilingnya. Di masalah kedua adalah mereka mengambil data kita menggunakan kuota internet kita. Jadi setiap hari gratis kita Google ya, setiap hari disedot kuota kita untuk uh, traffic analysis, data analysis dan profiling ya. Nah, ini juga begitu juga dengan meta pikiran ya. Meta pikiran bisa berarti setelah, bisa berarti tentang suatu X tentang X ya. Jadi meta pikiran kalau kita membaca atau saya contohkan Jack Ma membaca buku biografi sendiri. Biografi itu ditulis tentang diri dia ya, tingkah lakunya berarti pikirannya, dan Jack Ma membaca pikirannya sendiri, membaca dirinya sendiri, itu disebut dengan meta pikiran. Nah, meta emosi juga. Meta emosi bisa berarti setelah, bisa berarti suatu X tentang X ya. Nah, kita bereaksi suatu emosi ya. Terus kita sadar, oh iya, kenapa kita beremosi begini ya? Terus kita menyesali akan reaksi kita yang barusan tadi. Nah, itu disebut dengan meta emosi ya. Emosi kita terhadap emosi yang baru saja kita jalankan yang sudah terlanjur terjadi. Bagaimana emosi kita? Bagaimana kita beremosi? Nah, dan kita memikirkan langkah selanjutnya, itu disebut dengan meta emosi.
Ya. Arti lain adalah abstraksi yang lebih tinggi, ya, metafisika, suatu metafisika atas hukum fisika, ya. Misalnya ada makhluk lain, ya, makhluk astral, misalnya jin, ya. Nah, jin itu sebenarnya fenomena fisika, tetap dia fisika karena dia makhluk. Hanya saja tidak tampak pada penglihatan kita karena dia mempunyai frekuensi cahaya yang di luar frekuensi, di luar jendela frekuensi penampakan mata kita, ya, Meiji Kuhibinio. Suaranya juga, rasanya juga. Nah, begitu dia kebetulan tampak, ya, karena suatu ada pencahayaan dari sudut-sudut tertentu atau kondisi kita, nah itu disebut dengan penampakan metafisika, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang meta pernapasan, ya. Pernapasan sendiri adalah real, ya, dan kita meta pernapasan, kita suatu abstraksi, kita menempelkan suatu informasi di atas pernapasan itu sendiri, gitu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu kenal placebo effect, mirip, bahkan tapi ini lebih advance lagi, gitu, ya. Jadi placebo effect adalah sebenarnya seakan-akan seperti itu. Nah, tapi sebenarnya real. Nah, di sini kita akan sampai ke yang real, ya. Nah, yang sudah belajar mind hacking sebelumnya, nah, jadi abstraksi ini salah satunya bermanfaat untuk merentas pikiran kita, ya. Pikiran tidak begitu, tapi pikiran kita seperti begitu, ya. Nanti kita akan lebih dalam lagi. Nah, inilah tentang meta pernapasan, ya. Kita pernapasan biasa. Menarik napas, membuang napas, ya. Dan itu dilakukan secara tidak sadar, ya. Kalau sadar, kalau kita tidur bisa mati gitu karena kita lupa bernapas. Enggak, itu sudah dihandle oleh pikiran bawah sadar, ya. Tapi kita bisa mengendalikan kapan saja dengan secara sadar. Kita tarik napas sekarang, kita buang napas, nah seperti itu, ya. Nah, saat itu pikiran sadar sudah kita kendalikan. Nah, begitu kita sisipkan informasi, maka itu sudah masuk ke meta pernafasan, ya. Kita memasukkan informasi warna, ya, informasi tempat kedamaian, informasi mau kirim kemana, energi apa yang dikeluarkan, nah itu sudah masuk ke meta, ya. Informasi yang kita tempelkan di atas suatu pernafasan, ya. Nah, ini saya rangkum dari beberapa referensi yang sudah saya jalankan sendiri, ya. Jadi ini beberapa ini memang sudah saya praktekkan dan sudah saya mempelajari lama, gitu, ya. Nanti akan saya ceritakan. Jadi ada berapa pernapasan murni dan meta pernapasan. Sebenarnya berapa pernapasan murni ini juga sebenarnya masuk meta juga, ya. Tapi dari beberapa referensi ini kita pisah dulu, ya. Pernapasan murni nanti kan kita akan belajar pernapasan relaksasi yang umum digunakan untuk hipnotis, ya, hipnosis standar atau yoga yang standar. Kita akan belajar pernapasan hawa murni juga standar, ya, ke tempat kami juga standar, ya. Bulan matahari mungkin baru, ya. Tapi ini saya ajarkan untuk anak-anak kita yang sekarang mau mengikuti SBMPTN, ya. Ini sekarang lagi happening. Saya menggunakan pernapasan bulan dan matahari. Nanti kita akan belajar pernapasan air, api, pelangi, besi, ya, bango, hormon, enzim, dan cahaya, ya. Sebenarnya sebagian sudah kita pelajari dalam bentuk yang lain, ya. Nah, kita akan belajar tentang pernapasan murni. Ya, di sini kita tidak praktek, ya. Kalau praktek mungkin kita pagi-pagi ini kita udah bisa langsung tertidur, ya. Ini pagi lagi segar, ya. Nah, jadi pernapasan relaksasi adalah pada prinsipnya bernapas itu dilakukan oleh pikiran bawah sadar, ya. Tapi begitu kita sengaja, maka dihandle oleh pikiran sadar, ya. Nah, jadi saat kita menghirup udara oksigen, ya, menghirup oksigen, nah kita sadar, ya, terus kita mengeluarkan CO2, ya. Boleh pakai hidung atau boleh pakai melalui mulut, ya. Nah, seperti itu. Nah, begitu kita lakukan secara sengaja, ya, tarik buang, kita sudah melakukan pernapasan relaksasi. Nah, poin ketiga adalah secara bertahap kita tarik secara sadar, buang secara sadar, ya. Tarik. Nah, kita mulai memerintahkan atau memvisualisasikan bagian tubuh kita mulai rileks, ya, mulai dari ujung telapak kaki kita mulai rileks, ya. Mata kaki kita mulai rileks, betis kita mulai rileks, ya, lutut, paha, ya, pinggul, perut, dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan pernapasan relaksasi. Kita tidak praktek sekarang, ya. Tapi kita pernah praktek di
Basic NLP 5 ya, 5 atau 6. Kita sudah pernah praktek ya, mirip seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya, itu disebut dengan pernapasan relaksasi. Kita boleh saja kapan ini termasuk pernapasan murni ya, kita boleh kapan saja kita lakukan sambil berbaring. Lutut saya lagi pegal ya, kita mulai merelaksasi lutut kita, maaf, betis kita ya. Nanti lama-lama betis kita akan santai lagi, tenang, tidak tegang. Nah, gitu ya. Nah, itu disebut dengan pernapasan relaksasi. Ini umum. Banyak teknik, banyak yoga dan lain-lain menggunakan teknik ini. Ini betul-betul teknik yang standar. Ada juga teknik yang standar kedua adalah pernapasan hawa murni. Ya, ini juga dihandle oleh pikiran sadar. Ya, begitu kita narik napas, nah ya, saat itu mengalir melalui hidung, tenggorokan, dan paru-paru, kita napas, kita nikmati, nikmatnya udara segar dan bersih. Ya, kemudian kita menyertakan rasa syukur ya, alhamdulillah ya. Nah, hari ini saya masih dikasih kesempatan bernapas secara gratis ya, membuat saya segar dan bahagia dan seterusnya. Ya, nah, pas kita membuang pikiran negatif atau emosi negatif, kita keluar bersama dengan hembusan nafas ya. Jadi umumnya melalui mulut ya. Nah, jadi membedakan antara pernapasan relaksasi dan hawa murni adalah di sini hawa murni kita sudah mulai membuang hal-hal negatif ya, pikiran negatif kita, emosi negatif, termasuk penyakit ya. Jadi boleh aja ya, kita ada penyakit suatu tertentu di bagian tubuh tertentu, kita keluarkan bersama dengan hembusan nafas. Nah, karena poin keempat kita membuang negativity, maka harus dilakukan di ruangan terbuka. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita melakukan hawa murni ini di ruangan tertutup. Ya, kalau ruangan tertutup tapi masih luas ya, aula masih boleh lah. Seperti itu ya. Karena pada prinsipnya negatif itu akan menyebar di sekeliling kita. Jadi angka baiknya dilakukan pada ruang terbuka dan terbaik adalah di pagi hari. Gitu ya. Menjelang tidur atau waktu terbaik lainnya setelah subuh sampai terbit matahari itu yang terbaik, seperti itu ya. Ya boleh juga kalau sambil berjemur boleh. Ya itu disebut dengan pernapasan hawa murni. Kenapa murni? Karena betul-betul kita murni memasukkan yang baik-baik dan membuang yang negatifnya. Nah, kemudian kita ada yang ketiga adalah pernapasan tempat kedamaian. Ya, caranya sama dengan hawa murni, tapi kita dahului, kita memilih tempat. Jadi bedanya 2 sama 3 adalah 3 kita mengandalkan visualisasi dari pikiran kita. Ya, kita pilih dalam pikiran kita suatu tempat kedamaian. Nah, boleh lembah pegunungan seperti gambar ini, boleh juga di tepi pantai, boleh juga di pulau ya, air terjun, danau. Kita pilih tempat yang favorit yang menurut kita membuat kita damai. Ya, boleh cari di Google dan sebagainya, kita pilih. Nah, setelah kita pilih nanti sama seperti hawa murni, tapi sebelumnya kita tutup mata dan kita masuk seolah-olah kita masuk ke tempat kedamaian tersebut yang kita pilih. Ya, kemudian baru kita melakukan persis seperti poin nomor 2, hawa murni. Nah, jadi bertingkat ya. Nomor 1 relaksasi boleh, cukup ya. Kalau kita mau membuang negatifnya kita masuk ke 2 ya. Selain membuat negatif, kalau mau lebih tinggi sampai ke tempat kedamaian, kita bisa naik ke teknik nomor 3 gitu ya. Nah, sebenarnya teknik nomor 3A ada lagi, yaitu pernapasan tempat kebahagiaan. Ya, tempat rasa syukur boleh ya. Jadi 3A ini kita pilih suatu tempat atau suatu momen atau suatu kejadian yang membuat kita sangat bersyukur ya. Mungkin paling kita syukuri sepanjang hidup kita, boleh ya. Saat kita dipeluk orang tua ya, saat melihat anak kita keluar lahir dari rahim dan sebagainya ya, dan sebagainya. Nah, itu saat itu momen itu muncul, nah itu berarti pernapasan tempat kebahagiaan. Jadi sama ya, cuman dibedakan. Nah, tapi energi yang dihasilkan juga berbeda ya. Kalau tempat kedamaian berarti peace ya. Kalau kebahagiaan berarti adanya di joy. Kalau bersyukur naik lagi ke enlightenment, pencerahan.
Nah, oke, pernapasan bulan dan pernapasan matahari ya. Pernapasan bulan banyak referensinya, tapi pernapasan matahari jarang referensinya, gitu ya. Nanti kalau di Google banyak tentang pernapasan bulan ya, tapi pernapasan matahari jarang. Nah, penggunaannya juga spesifik ya. Nah, jadi kalau pernapasan bulan gunakan hidung sebelah kiri ya, hanya bernapas sebelah kiri saja ya, menutup lubang hidung sebelah kanan. Sebaliknya, kalau pernapasan matahari hanya menggunakan napas lubang hidung sebelah kanan dengan menutup lubang hidung sebelah kiri ya. Jadi caranya adalah kita bernapas seperti biasa ya. Kalau kita pernapasan bulan, kita tutup lubang hidung sebelah kanan ya. Nah, gitu kita bernapas aja. Nah, manfaatnya adalah ternyata lubang hidung sebelah kiri itu adalah aliran udara sejuk yang cenderung dingin ya. Jadi kalau kita sedang beremosi atau stress level kita tinggi ya, atau kita pikiran sangat kalut ya, sangat penat ya, sulit tidur, ya, sakit kepala, termasuk demam. Nah, ini cocok menggunakan pernapasan bulan, gitu ya. Kita bernapas saja berapa kali kiri selesai, gitu ya. Nah, saya menemukan referensi suatu jurnal penelitian tahun 2009. Ternyata pernapasan bulan ini saya hanya menemukan satu ya. Angkanya berbeda-beda, ada yang 4 kali, ada apa-apa ya. Tapi jurnal itu menyebutkan yang terbaik adalah kita maintain pernapasan bulan ini satu siklus 27 siklus gitu ya. Jadi 27 siklus kali 4. Nah, jadi kita tutup hidung kanan kita tarik napas, buang. Nah, tarik napas buang ini itu satu siklus. Jadi 27 kali gitu ya. Nah, dan 4 detik ya. Tarik napas 4 detik, 1 2 3 4, tahan 4 detik, 1 2 3 4, buang 4 detik, 1 2 3 4, tahan 4 detik, 1 2 3 4. Itu disebut dengan satu siklus pernapasan. Nah, referensi adalah ternyata penelitian yang terbaik adalah setiap kita melakukan 27 siklus pernapasan, ya, satu paket ya, dan sehari kita melakukan 4 paket, 4 kali, atur sendiri, gitu ya. Itu ada satu referensi dan itu yang terbaik. Tapi kita referensi lain boleh kapan aja, jadi boleh terserah ya kita lakukan kapan aja. Nah ini saya banyak menggunakan untuk anak sekolah ya, terutama untuk anak saya. Jadi di SMA 8 saya sering mengisi ya. Mereka saat ulangan dan sebagainya, atau sekarang lagi masa-masanya kelas 12, masa-masanya apa namanya, stres tinggi ya. Nah, ternyata ini sangat bermanfaat ya untuk mengurangi level stresnya dan tidurnya berkualitas gitu ya. Nah, pernapasan matahari sebaliknya ya. Kalau kita terlalu mager, terlalu males, terlalu santai ya. Nah, ini justru untuk meningkatkan energi ya dengan aliran udara hangat ya. Jadi sebaliknya kita tutup lubang hidung sebelah kiri sehingga bernapas hanya melalui lubang hidung sebelah kanan ya. Jadi kita lebih semangat untuk bekerja, untuk belajar. Nah, kapan kita menggunakan bulan sama matahari, kita yang tahu diri kita sendiri ya. Kita posisinya ada di mana. Kapan kita gunakan bulan, kapan kita gunakan matahari, dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita mulai pernapasan meta. Ingat ya, meta itu kita tempelkan suatu informasi, suatu abstraksi ya, suatu visualisasi. Ya, ini mirip seperti napas naga api. Ya, napas naga sebenarnya adalah turunan dari pernapasan api ya, sama saja ya. Nah, jadi kita membakar penyakit keras terlokalisir ya, seperti tumor ya. Nah, jadi sudah banyak kesaksian yang melakukan seperti ini ya. Ya, jadi kita membakar tumor atau kanker ada di mana, atau pembakaran pembuluh darah otak ya, atau infeksi suatu bagian tertentu. Jadi boleh kita ada infeksi luar atau dalam ya. Sekarang yang lagi happening ini kita sering-seringlah mengeringkan saluran apa namanya, menghangatkan dan mengeringkan saluran pernapasan kita ya, mulai dari hidung, ya, tenggorokan, bahkan paru-paru ya. Gitulah. Jadi paru-paru kita selalu kering ya. Tidak sempat
terbentuknya lendir. Nah, ini boleh menggunakan pernapasan api. Ya, caranya adalah menggunakan 3-5-3-5. Ya, ini kedua lubang hidung ya, gitu ya. Jadi 3 detik tarik, 1, 2, 3, tahan napas 5 detik ya. Kemudian buang napas 5 detik melalui mulut ya. Kemudian tahan napas 5 detik ya. Nah, ini mirip napas naga api ya. Nah, karena napas naga api adalah turunan dari pernapasan api. Saat menarik napas, bayangkan oksigen langsung terbakar menjadi api dan membakar penyakit yang kita tuju ya. Nah, misalnya di kanker payudara kita langsung bakar ya. Set ya. Berarti membakar itu selama 3 detik tambah 5 detik ya. Saat kita menarik napas sudah langsung jadi api dan membakar, tahan 5 detik itu membakar sehingga menjadi debu. Ya. Dan poin terakhir saat kita membuang napas. Nah, kan tadi sudah jadi debu tuh. Ya. Bayangkan debu hasil pembakaran itu ya dari kanker, dari sumbatan pembuluh darah apa-apa keluar mengalir terbuang bersamaan dengan hembusan nafas. Nah, ini seperti hawa murni, ini juga mohon dilakukan di luar ruangan terbuka. Karena kita membuang suatu yang negatif ya, energi negatif sehingga tidak terkumpul, terjebak di dalam suatu ruangan. Nah, ini disebut dengan pernapasan api. Ya, mudah ya, manfaat seperti itu. Nah, kebalikannya adalah pernapasan air. Ya, yang kita sudah pernah belajar cakra ya. Kaki itu sifatnya tanah merah. Ya, perut bawah itu sifatnya air. Di sana ada ginjal, ada usus besar, usus 12 jari, usus halus, itu sifatnya air. Nah, perut atas itu sifatnya api. Ya, karena dia menghancurkan, melumatkan. Ya, di situ ada ya, ada lambung ya untuk menghancurkan makanan dengan asam lambung yang begitu keras. Ya. Ada hati ya yang panas ya, berperang membunuh kuman penyakit dan menetralisir racun. Ya, dan ada pankreas ya yang panas juga menghasilkan insulin ya untuk menetralisir racun. Nah, kadang-kadang ini terlalu panas ya, mahnya terlalu panas ya karena kita makan sesuatu yang melebihi kapasitas normalnya, terlalu pedas ya atau karena pikiran sehingga luka lambung ya. Nah, kita bisa melakukan pernapasan air. Jadi boleh ya kita mendinginkan air lambung kita, boleh juga mendinginkan pankreas kita atau mendinginkan hati kita gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau hati itu kadang-kadang kita malam hari itu gagal detoksifikasi. Gagal detoksifikasi itu tercermin saat kita bangun tidur ya, kita taruh jari di bawah hidung kita agak anget gitu ya. Nah, itu artinya tidur kita kurang pulas sehingga detoksifikasi gagal ya. Nah, kita boleh ademkan hati kita dengan pernapasan air gitu ya. Ya, jadi kita membuang napas. Nah, jadi bayangkan kan tadi kan terlalu panas ya. Jadi panas itu mengalir terbuang bersama dengan hembusan nafas ya. Oh ya, di sini juga selain tadi kan saya ngomong cuman perut atas ya, ada lambung. Tapi kan lambung itu kalau bermasalah dia akan naik ya ke eksofagus ya, sampai ke lambung, reflux ya, bahkan GERD bisa masuk ke paru-paru. Nah, kalau sudah seperti itu, kita boleh arahkan pernapasan air ini juga selain perut atas, boleh kita khusus untuk saluran pencernaannya naik dan saluran pernapasan juga ya. Kalau sudah sampai reflux sama GERD untuk mendinginkan, lumayan ya, lumayan sangat membantu. Nah, itu disebut dengan pernapasan air. Ya, nah ini pernapasan pelangi ya. Di sini sudah biasa semua dengan cakra atau kuantum warna. Jadi sama aja ya. Nah, ini cuman di sini nama murninya adalah pernapasan pelangi ya. Jadi kita menyalurkan energi cakra
Ya, jadi kita sudah hafal ya, cakra warna merah, telapak kaki sampai pangkal paha ya. Jingga itu perut bawah itu berarti pusar sampai dengan pangkal paha. Perut atas itu berarti warna kuning ya, perut atas sampai pusar. Diafragma sampai pusar, hijau dada ya, sampai bahu, biru itu sampai dasar leher sampai dengan area kumis ya, di atas bibir, dan nila sampai ubun-ubun, dan khusus satu titik di ubun-ubun warnanya ungu. Nah, seperti itu. Jadi kita menyalurkan energi cakra. Nah, jadi bernapas normal aja, tarik napas seperti biasa, tapi sambil kita bernapas biasa, kita memvisualisasikan suatu area untuk penyembuhan. Nah, penyembuhannya boleh khusus ya. Apakah boleh satu area langsung perut atas, di mana di situ ada lambung, ada hati, ada pankreas, ada tulang belakang, ada lemak, ada darah, boleh. Kita area sapu satu area, boleh. Ya. Boleh juga khusus ya, hanya lambung saja boleh, gitu ya. Nah, dan boleh juga adalah beberapa sekaligus ya, atau seluruh tubuh sekaligus ya. Bagi yang sanggup memvisualisasikan tujuh-tujuhnya boleh. Kalau enggak satu-satu dulu ya. Kaki warna merah, jingga naik sampai ungu ya. Tapi kalau darurat dengan semuanya boleh langsung putih aja. Boleh. Tapi kalau bisa bertahan tujuh warna seluruh tubuh kita boleh. Ya, itu lebih baik, lebih akurat. Nah, jadi misalnya ternyata saya punya masalah yang sudah mengalir ya. Misalnya masalah kelenjar getah bening itu kan udah mengalir seluruh tubuh. Nah, itu kita bisa menggunakan pernapasan pelangi ya. Boleh seluruh tubuh 7 warna atau semuanya putih ya kalau mau lebih mudah. Jadi pelangi ini sifatnya bisa khusus, bisa blocking area atau seluruhnya. Nah, pernapasan besi ya. Pernapasan besi ini saya dapat waktu saya kuliah dan saya belajar merpati putih, dan kebetulan saya tim demo ya, bisa mematahkan besi pompa dragon. Dengan karate saya bisa mematahkan gorong-gorong ya, pakai lengan saya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sama aja ya. Itu disebut dengan pernapasan anaerob. Ya, waktu saya mahasiswa saya sempat baca artikel di Intisari, tadi ternyata ada pernapasan anaerob ya. Jadi anaerob itu karbon dioksida itu menghasilkan suatu energi yang ternyata lebih besar dari pernapasan oksigen. Ya. Jadi adalah poin nomor 3 ya, tarik napas secepat mungkin. Jadi gini, secepat mungkin dan sedalam mungkin. Gitu ya. Nah, kemudian tahan napas di diafragma. Diafragma itu berarti dada dengan perut sama tingginya. Ya, kalau perut lebih tinggi berarti pernapasan perut. Kalau dada lebih tinggi berarti pernapasan dada. Tapi kalau diafragma perut sama dada sama tingginya. Gitu ya, selama mungkin. Nah, kalau sudah hampir tidak kuat kita buang melalui mulut secara mendesis selama mungkin dan sehabis mungkin. Gitu ya. Nah, saat saya lagi fit, saya bisa, apalagi dulu zaman mahasiswa ya, saya bisa 120 detik, artinya 2 menit. Ya, tapi saat ini saya bisa di atas 60 menit. Ya, artinya saya fit. Ya, ternyata referensi sekarang kan lagi happening oximeter ya. Nah, katanya selain ini juga kalau kita bisa nahan 30 detik kita sehat ya, insya Allah. Ya, jadi kalau saya tuh karena dulu saya terlatih untuk pernapasan besi ini, saya kalau menyelam itu, kalau berenang tuh tidak di permukaan, saya langsung nyelam ujung ke ujung gitu ya. Yang lebar kolam kan 20 meter, 25 meter ya, langsung bolak-balik 50 meter tapi di bawah. Seperti itu. Itu menunjukkan untuk menandakan kita sedang fit atau tidak gitu ya. Nah, poin terakhir adalah ini bisa digunakan untuk pelangsingan tubuh ya. Kita bisa membakar ya, mengeraskan lengan atas, lengan bawah, perut bawah, seperti itu. Oh ya, tadi mundur pernapas naga api juga, naga api
Dan pelangi juga kita bisa membakar lemak juga ya, sama. Jadi kita boleh pilih. Nah ini pernapasan besi ini manfaatnya adalah kita memfitkan ya, mengoptimalkan kemampuan kekuatan menahan nafas kita ya. Juga kita bisa menyalurkan ya. Kalau kita latih suatu lengan ini, jadi kapan-kapan kalau kita kapan-kapan dibutuhkan kita memukul, ya memukul itu bisa hancur. Ya kalau orang itu bisa mental pukulan kita seperti itu ya. Itu disebut dengan pernapasan besi ya. Kita besi sama gorong-gorongnya bisa hancur gitu ya. Gimana kalau tulang? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pernapasan bangau ya. Kita pernah sempat bahas ya sedikit ya. Pernapasan bangau ini termasuk salah satunya adalah untuk mengetahui bahwa kita fit atau tidak ya, secara pikiran, secara emosi ya, termasuk secara keseimbangan tubuh ya. Jadi ini maaf ya, kelebihan nih. Poin 2 harusnya saya hapus ya. Nah, ini saya copy tapi masuk gitu ya. Poin nomor 2 nggak ada, dicoret aja. Jadi siklus pernapasannya melalui hidung, diafragma mungkin, terus lepas melalui mulut tipis-tipis ya. Oke, nah ini oke, Pak UU, saya masih bisa Pak UU, masih bisa. Dulu saya tim demo ya bersama teman-teman gitu, teman-teman kuliah ya. Nah ini juga bisa ya. Nah, jadi yang membedakan adalah pernapasan bangau ini kita bisa melakukan yang gambar salah satu gambar ini selama mungkin kita bisa berdiri gitu ya. Nah, jadi terbaik itu kalau kita bisa melakukan selama 30 detik nggak goyang. Goyang boleh ya, tapi asal kaki kita tidak jatuh. Lama-lama kita akan tenang ya. Nah, di sini stress level sama depresi kita kelihatan tuh. Ya, kalau kita depresi susah untuk tidak goyang. Ya, stres juga. Nah, ini bisa jadi ukuran diri kita. Bisa jadi ukuran diri kita saat ini ya. Baik fisik maupun mental maupun kejiwaan. Nah, jadi ini pernapasan bangun bisa kita lihat ya. Gitu. Ini maaf, pernapasan bangun nih apa namanya? Ininya masih salah. Saya baru sadar sekarang saya salah save ya. Jadi sebenarnya pernapasan bangun ini napasnya biasa aja, nggak usah napas biasa aja, normal, nggak ada waktunya, tapi kita melakukan bangau, nah seperti itu ya. Lalu kita hitung, boleh kita lihat jarum jam apa selama 30 detik. Nanti yang nomor 5 akan saya revisi ya, saya kirim ulang ininya, seperti itu. Nah ini pernapasan hormon dan pernapasan enzim ya. Nah ini kita memerlukan suatu belief system ya. Belief system harus kuat ya akan hormon-hormon. Jadi ini mirip seperti placebo effect ya. Dan ini sudah saya praktekkan gitu ya. Jadi terus terang saya sekeluarga hampir 2 bulan yang lalu saya sekeluarga kena gitu ya. Kena apa namanya COVID gitu. Udah di apa namanya sudah diambil juga oleh tim COVID ya, sudah di karantina di Twin Hotel. Nah, kita melakukan ini gitu ya. Jadi ternyata apa namanya OTG nggak ada apa namanya nggak ada gejala, cuman istri aja hilang apa namanya penciumannya gitu, tapi nggak ada gitu. Nah sejak itu kita sekeluarga kalau di rumah tetap pakai masker. Nah kita bisa menggunakan pernapasan hormon atau enzim ya. Sebelum saya mengembangkan teknik ini, saya sebelumnya menggunakan visualisasi bahwa ya dalam tubuh saya ada COVID yang sedikit dan lemah. Dengan adanya ini, maka tubuh saya membuat suatu sistem kekebalan tubuh. Jadi boleh ya, boleh kita coba seperti itu. Kita bernapas seperti biasa. Nah, yang habis itu saya kembangkan lebih advance ya, disebut dengan pernapasan enzim. Sebelum saya ketemu referensi tentang protease, walaupun saya tahu kan waktu hipnolangsing saya pernah mengatakan tentang protease ya, termasuk lipase ya. Saya pernah menggunakan pernapasan apa namanya deterjen, tapi ternyata lebih cocok adalah pernapasan hormon. Jadi saya bayangkan
tubuh saya dipenuhin oleh hormon protease, ya. Silakan cari referensi bahwa ternyata jaket dari COVID-19 itu terbuat dari protein dan itu hancur baik oleh deterjen maupun oleh hormon protease, gitu ya, memecah protein. Nah, itu bisa kita gunakan untuk saat ini, ya. Nah, ini happening, boleh. Sekarang kita menggunakan pernapasan hormon. Ya, boleh juga kalau kita mau langsing kita menggunakan pernapasan lipase, ya, untuk memecah lemak-lemak kita dan sebagainya. Nah, tentu saja silakan buka-buka atau Google, ya, pelajaran biologi kita, ya, faal tubuh kita tentang keberadaan hormon. Begitu juga dengan enzim, ya. Nah, kita boleh, ya. Waktu kita belajar apa namanya tapping, ya, baik short motor tapping, itu bisa kita praktekkan. Ingat, ya, itu bisa praktekkan kalau kita sedang darah tinggi atau sedang gula darah tinggi kita. Kita cek gula darah kita atau tekanan darah kita, kemudian kita melakukan tapping, ya. 15 menit kemudian kita cek darah lagi, baik tekanan ini itu insya Allah normal atau turun, ya. Nah, ini bisa menggunakan juga dengan pernapasan enzim, ya, misalnya enzim insulin, boleh. Ya, boleh juga kita pernapasan kita lagi bad mood, ya. Kita melakukan pernapasan endorfin, kan bikin bahagia, ya. Jadi kita boleh bahagia itu kita apa namanya, kita datang ke suatu yang membahagiakan kita. Kalau kita tenang ke tempat yang damai. Nah, sekarang ya bahagia itu kita aktif memvisualisasikan tubuh kita penuh oleh hormon endorfin, gitu, ya. Nah, begitu juga yang di sini yang depresinya tinggi, ya. Nah, kita boleh memvisualisasikan bahwa tubuh kita dipenuhi oleh serotonin, ya, untuk relaksasi dan sebagai antidepresan. Nah, ini disebut dengan pernapasan hormon dan pernapasan enzim. Seperti itu, ya. Nah, pernapasan cahaya sebagian sudah mengerjakannya waktu transfer energi, tapi prinsipnya adalah pernapasan cahaya, ya. Waktu saya mahasiswa, teman saya yang di LIPI dan BPPT pernah mengirim suatu artikel bahwa saat saya apa namanya mentransfer energi, termasuk waktu apa namanya saya menyalurkan energi pernapasan besi itu, ternyata di sini keluar cahaya, ya, disebut dengan energi, ya. Ada namanya ion-ionnya, ion negatifnya. Ion negatif itu berarti ion positif, ya, di balik seperti itu. Nah, waktu kita transfer energi kan sama tuh, ya, 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Nah, itu disebut pernapasan aja, ya. Cuman bedanya adalah sekarang dibangkitkan dengan pernapasan, ya. Kalau kemarin kan kita membangkitkan dengan rasa bahagia, lagi tinggi-tinggi rasa bahagia itu kita kirim, ya. Yang sudah intermediate advance kita putar bola, kita kirim. Nah, kita boleh pakai pernapasan anaerob seperti pernapasan besi tadi, ya. Ya, lagi kita apa namanya? Lagi tahan nafas sekuat-kuatnya, nah kita kirim energi. Ya. Nah, ini disebut dengan energi anaerob. Jadi kita udah banyak pintu mengirim energi, ya. Boleh dengan rasa bahagia, boleh lagi bahagia kita kirim, ya. Lagi damai kita kirim, ya. Boleh putar bola 5 yang intermediate, boleh putar bola 7 yang advance. Nah, sekarang boleh kita pernapasan anaerob, ya, kita kirim. Jadi prinsipnya mirip seperti pernapasan besi, ya, tapi di sini adalah untuk energi penyembuhan dan kita kirim, ya. Nah, ini boleh dua, ya, boleh jarak dekat maupun jarak jauh, ya. Jadi kalau untuk jarak dekat boleh kita nyaris kita tempelkan ke tubuh pasien, ya. Tidak terlalu tempel, ya. Beri jarak 5 sampai 10 cm. Nah, kita kirim, boleh, ya. Nah, kalau boleh juga dua tangan, ya. Kalau untuk jarak jauh mirip sama psibol, ya. Mirip sama psibol, boleh kita kirim, lalu kita visualisasikan pasiennya adanya di tengah-tengah. Boleh seluruh tubuh, boleh bagian tubuh tertentu, jantung atau hati atau apa, ya, boleh. Cuman energi yang dikirimkan adalah energi anaerob, ya. Nah, gitu, ya, dan sebagainya. Kita sudah selesai, ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita
banyak tapi kita nggak praktek ya. Nanti kita praktek aja karena nanti selain praktek yang banyak makan waktu dan nanti bisa tidur bangun lagi tidur dan sebagian memang kita sudah pernah mempelajari juga. Silakan kalau ada pertanyaan. Pagi Pak. Pagi Pak Probo. Pagi. Ya silakan Pak Probo. Iya, kita yang pernah belajar tentang grounding Pak. Ya. Apakah kalau digabungkan dengan grounding, waktu rilis hembus nafas tetap harus di tempat yang terbuka ya Pak? Nggak bisa kalau di grounding dalam nggak usah. kamar atau... Nggak, kalau grounding boleh. Grounding itu ramah lingkungan Pak Probo. Kelemahannya, kelebihannya boleh di mana aja. Kalau digabungkan Pak dengan kalau nafas tadi, digabungkan, apakah Pak Probo harus di luar. Oh, gitu ya Pak. Ya, kita mempelajari sisi lain Pak Probo ya. Kita lepas yang grounding, kita mempelajari sisi lain. Gitu. Karena di sini kan nggak semua belajar grounding juga kan. Kita di sini fokusnya tentang pernapasan gitu ya. Kita lepas ya. Tapi kalau Pak Probo ingin menggabungkan grounding sama itu, terpaksa kita keluar karena kita membuang negatif melalui hidung atau mulut kita gitu ya. Nah, seperti itu. Oh, iya. Gitu ya. Tapi kalau Pak Probo boleh juga dengan meta grounding ya boleh ya. Sebenarnya kita sudah mulai terbiasa dengan kalimat meta ya. Jadi saya sebenarnya bertahap gitu loh pengenalan. Jadi sini yang hampir setiap minggu ikut saya mulai tersusun nih puzzle-nya. Kadang-kadang saya ulang dikit nah seperti itu. Pak, yang kedua ya, agak teknis lah Pak ya. Ya. Jadi, kenapa pada saat kita melakukan dengan sadar atau dengan meta ya Pak, kondisi meta ini bisa apa ya Pak, bisa menghilangkan rasa sakit atau mengurangi rasa sakit atau bisa menyembuhkan itu, apakah secara teknisnya memang dengan kesadaran itu memerintahkan satu organ dalam tubuh untuk membentuk satu hormon ini ya Pak ya, atau zat kimia untuk menyembuhkan gitu ya Pak ya? Iya betul, seperti itu, mirip placebo effect Pak Probo, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya meta itu kan artinya setelah ya, gitu kan ya, oke. Setelah, tapi ternyata meta itu bisa kita sisipkan karena atraksi yang tinggi menjadi sebelum, gitu ya. Nah, jadi sebelum itu, jadi kita ingat kalimat terakhir ya, kita menghack pikiran kita, ya, memasukkan informasi baru bahwa looping betul, kita membuat looping yang baru bahwa dengan napas kita ini membangkitkan hormon ini atau enzim ini atau membakar ini atau saya ada di tempat kedamaian ini atau saya mengirimkan warna ini. Nah, itu kita hack itu pikiran kita. Iya Pak. Iya. Puzzle-nya mulai kelihatan ya Pak Probo ya. Kemarin kalau ngertinya mungkin 10% ya. Berikutnya 20% digabungkan dengan teknik yang lain ya. Nah, seperti itu. Saling berhubungan ya Pak. Saling berhubungan, iya. Jadi sebenarnya NLP itu modeling, gitu kan? Karena saya modeling dari praktisi yoga ya, modeling dari secara psikologi bagaimana ya, dari ahli energi seperti apa. Terus saya bikin jadi sederhana itu modeling, gitu kan ya. Nah, terus ternyata ada ilmu neuroscience ya. Nah, salah satunya adalah kita bisa hacking pikiran kita sendiri, gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, kita pernah belajar mini habit, pernah belajar apa, itu semua kita gabung pelan-pelan gitu loh, kita jahit. Tapi kalau di sini ikut terus pelan-pelan terbentuk ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa tuh. Ada satu bagian yang kita ngerti cuma 25%, nggak apa-apa. Nanti suatu saat akan naik jadi 50 dengan pemahaman baru dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang kita kalau pertama-tama saya sebut meta bingung ya, tapi berapa kali saya sebut meta mulai ngerti ya. Meta gitu. Nanti bolehlah Google meta itu apa. Yang saya dapat tadi dari Wikipedia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi hebatnya pikiran kita ya. Iya. Pak Bro tahu vaksin yang sebagian diterima oleh masyarakat sebagian placebo. Vaksin COVID. Boleh di Google ya. Boleh di Google. Kaget ya. Akan kaget. Iya. Nah, kita tidak tahu, yang ngisinya juga, yang nyuntiknya tidak tahu, tapi bagian belakangnya adminnya tahu, ya.
kita ini yang placebo atau yang asli, nanti dampaknya seperti apa. Nah, seperti itu ada. Google aja. Placebo vaksin COVID-19. Nah, akan kaget gitu. Nah, itu pikiran kita sebenarnya. Iya, iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan yang lain. Coach Ari, Ya, silakan. saya Yani. karena ada terindikasi diabetes. Ya. Tadi yang pernafasannya kan macam-macam, ada yang pernafasan apa, terus di dalam penjelasannya ditulis oleh Pak Ari, tarik napas sekian detik, tahan, terus bagaimana. Tapi yang pernafasan besi, tariknya cepat, terus di sedalam mungkin, terus baru dikeluarkannya bersama dengan melakukan, misalnya tadi mukul pralon atau apa. Tapi yang pernafasan hormon atau enzim tadi tidak ada penjelasannya tuh, mungkin bisa disampaikan cuman tujuan atau apanya, tapi teknisnya belum. Ya. Jadi pernapasan enzim itu, sebentar saya lihat lagi ya. Nah, ini dia poin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Siklus pernafasan normal seperti bernapas biasa saja. Jadi nggak usah hitung-hitungan ya. Jadi kita boleh tutup mata, boleh buka mata ya. Kita normal seperti biasa, tarik, buang, tarik, ya, buang seperti biasa ya. Normal seperti biasa. Nah, kemudian kita memvisualisasikan hormon atau enzim yang ingin kita hadirkan. Ya, 1. Boleh juga kita visualisasikan kejadiannya. Ya, kejadiannya misalnya hormon insulin itu kita bayangkan menetralisir gula darah di dalam darah kita ya. Nah, gula itu diambil dan dimasukkan ke dalam sel. Nah, boleh ya. Boleh juga kalau lipase kita visualisasikan lipase itu memecah lemak-lemak di dalam tubuh kita. Jadi prosesnya kita visualisasikan. Gitu ya. Nah, boleh juga protease ya. Protease. Nah, jadi beda ya. Kalau kita boleh visualisasikan ada COVID lemah di tubuh kita, lalu kita naikkan imunnya sehingga kita imun, boleh. Nah, di sini adalah kita visualisasikan ada sedikit virus COVID di tubuh kita, lalu protesnya bekerja dan kita visualisasikan jaket-jaketnya hancur dimakan oleh protease. Nah, seperti itu, Pak Yani ya. Jadi poinnya adalah napasnya secara biasa saja. Gitu. Silakan. Ini kalau katakan kita bertujuan yang satu tadi untuk memvisualisasikan hormon insulin untuk mencegah ataupun menginikan diabetes saya, misalnya. Kedua, ada yang tadi enzim protease untuk misalnya mencegah terjadinya COVID. Itu ketika itu bisa sekaligus dilaksanakan bersamaan atau dipisahkan? Oh, satu-satu biar visualisasi kita kuat. Kasih jeda aja ya. Sekarang mungkin siangnya kita melakukan yang lain, sore kita jadwalkan aja. Seperti itu. Iya, terima kasih Coach Ari. Sama-sama. Silakan. Kita masih ada waktu 6 menit. Banyak ya aplikasinya. Ya, Coach Ari, ini ya silakan. Ya, silakan. Akhir-akhir ini kan saraf kejepit saya kan sering kambuh tuh. Iya. Nah, yang paling baik itu yang mana nafasnya yang harus diaplikasi? Oke. Pas lagi nyut-nyutan. Ya. Oke, Mbak Tina, kita bisa pakai warna atau air. Oh, pakai warna. Ya, warna itu kan warna itu dia energi penyembuhan ya. Nah, kalau saraf kejepit itu kan biasanya pas bantalan itu kan rusak ya. Nah, jadi kita visualisasikan dan melakukan penyembuhan ya. Mulai ada bantalan itu mulai terbentuk, nah sehingga tidak terjepit lagi ya. Nah, kita boleh juga 1, 2 atau kita komunikasikan sekali-sekali kita pakai air ya.
meredam rasa nyerinya. Enak kok, seperti itu enak. Jadi boleh gantian aja seperti itu. Tapi boleh juga dibayangkan dengan air itu kita mendapatkan penyembuhan, boleh. Kan itu permainan pikiran kita aja kan. Jadi kita boleh kreasikan, pikiran kita mau seperti apa. Enak kok, kita udah mulai berkreasikan, enak seperti itu. Ini udah lebih dari 10, mungkin udah jadi 20 dipasang, dibongkar pasang dikit-dikit aja gitu loh. Oke, ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ini ada di chat ya, Mbak Esti. Lambung perut kayak penuh ya. Oh, ini Mbak Esti, kalau untuk lambung bisa pernapasan air seperti tadi ya. Bisa pernapasan air, bisa pernapasan warna, boleh ya, pelangi ya, pakai ini. Jadi pelangi itu untuk penyembuhan. Untuk air itu untuk penyejukan. Jadi boleh dikombinasikan. Ya, tapi kalau kuat visualisasinya boleh. Air selain menyejukkan juga menyembuhkan juga boleh. Ya, kalau seperti ini Mbak Hesti, kalau kita lagi lambung, kita minum milanta cair itu kan terasa ya ademnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Turun ke lambung kita langsung terasa adem. Nah, kira-kira pernapasan air itu seperti itu. Jadi boleh dikombinasikan, tapi kalau kuat satu aja boleh ya. Dengan jingga menyembuhkan cepat ya. Boleh juga dengan air termasuk menyembuhkan. Dikombinasikan, gantian juga boleh, pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini. Dikeliling aja gitu. Jadi Mbak Esti mirip jawabannya dengan Mbak Tina tadi. Gitu loh. Ya. Mbak Hesti udah sampai reflux nggak ke tenggorokan? Nah, kalau sudah sampai, kita visualisasikan airnya juga sampai ke naik ya, sampai ke tenggorokan ya. Gitu loh. Kalau sudah GERD, udah naik sampai ke udah loncat ke paru-paru kita, makanya dada terasa panas. Cuman gitu ya. Kayak kadang penuh aja perut gitu. Perut penuh ya, tapi dada belum sesek ya? Belum. Oke, ya itu bisa pakai ini, bisa pakai pelangi, bisa pakai air. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Silakan 1 atau 2 pertanyaan lagi, masih ada waktu 2 menit. Oke, kalau nggak ada, sebelum kita tutup ya, nanti kita lanjut diskusi lewat WA Group. Nah, silakan kita sesi foto ya. Kita akan ini jika berkenan ya. Oke ya, 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua ya. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, insya Allah bermanfaat. Nanti kita bisa diskusi di lanjutnya Pak Terus ya. Sehat semua ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Ya, izin saya tutup ya.